Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya, Toeko Trianto dari channel Om Viral. Oke, pada pertemuan video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang pengenalan di PHP My Admin ya. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya membuat database di PHP My Admin. Oke, langkah yang pertama seperti biasa teman-teman aktifkan dulu ya service untuk Apache Server dan MySQL. Di sini sudah saya aktifkan sebelumnya. Kemudian kita buka browser. Kita klik di URL ini, klik localhost, kemudian php my admin. Oke ya, untuk pembuatan database ya kita bisa langsung ke bagian sisi sebelah kanan, kita klik basis data atau databases ya. Kalau untuk yang menggunakan versi bahasa Inggris kita klik aja di sini basis data. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam basis data seperti ini, kita bisa langsung berikan nama basis datanya. Misalkan saya mau membuat database penjualan, DB penjualan. Oke, ada pun untuk aturan pembuatan nama dari basis data ini adalah kita tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kalau misalkan ada spasi, kita gunakan aja penggantinya dengan tanda underscore. Kemudian ya di sini ada penyortiran ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu collection. Di sini ada banyak ya, sekitar 219 collection. Nah, fungsinya apa sih sebetulnya gitu ya? Untuk kita yang di Indonesia itu misalkan menggunakan karakter yang umum, misalkan 1, 2, 3 gitu ya, 4 A, B, C, D. Nah, itu sebetulnya gak masalah, apa aja kita bisa pilih di sini. Nah, collection ini berguna sekali ketika dia menggunakan bahasa yang bahasa asing atau karakter-karakter yang asing. Contoh misalkan ada A karakter yang atasnya tuh ada tanda-tanda seperti yang special karakter ya. Nah, ini di beberapa negara itu memang membutuhkan karakter-karakter semacam ini. Makanya nanti disesuaikan ya ketika kita membuat database itu, untuk collectionnya disesuaikan dengan penggunaan karakternya. Contoh ya, misalkan kita mau membuat aplikasi kamus ya di dalam database, kan nanti kita simpen juga untuk karakter-karakter misalnya yang berbahasa Arab atau bahasa Rusia, itu kan butuh ada yang karakternya berbeda ya, misalnya India seperti itu. Nah, ini diperlukan sangat diperlukan sekali untuk collectionnya. Tapi kalau untuk kita yang menggunakan abjad, karakter dan normal seperti biasa, itu kita langsung pilih apa aja. Oke, setelah kita masukkan nama databasenya, kemudian kita klik buat di sini, maka database penjualannya sudah terbentuk ya, atau kita buat. Tadi muncul ada notifnya sebentar, dan kemudian jika anda perhatikan ya di bagian sebelah kiri ini sudah ada nama database penjualan kita, yaitu DB penjualan di sini. Oke, jadi ketika kita memilih database penjualan, maka akan dimunculkan di bagian sisi sebelah kanan itu ada struktur ya. Struktur biasanya ini berupa daftar dari nama tabel yang ada di bawah DB penjualan. Karena di sini saya belum membuat tabel sama sekali, maka dia masih kosong ya teman-teman. Oke, balik lagi ya, aku di sini mau balik ke PHP My Admin yang awal. Nah, untuk basis data ya secara default dia ada yang namanya user ya. Kita bisa di sini user. Ini secara otomatis dia bisa mengakses database penjualan di situ. Kecuali kita nanti mau menambahkan database-nya ya, misalkan ke user baru. Oke, kita klik saja di sini database penjualannya. Nah, di DB penjualan ini sendiri ini ada beberapa tab ya, ada SQL ya. Di sini berisi perintah-perintah kita untuk mengetikkan perintah-perintah struktur query language, tapi khusus untuk di database penjualan saja. Kemudian kita bisa melakukan pencarian
dalam tabel ya, kita bisa pakai di sini. Ada query ya, kita bisa melihat di query di sini fungsinya adalah untuk menghubungkan atau mencari ya, untuk mencari pencarian yang lebih kompleks, misalkan pencarian berhubungan dengan join table. Kemudian di tab export ya, kita ini bisa pakai ya untuk membackup database penjualan, hanya khusus database penjualan. Kemarin kan kita ketika ketik di PHP MyAdmin awal seperti ini juga ada ada tab ekspor ya. Nah, cuma kalau di sini kita klik database penjualan juga sudah ada tab ekspor. Bedanya apa? Kalau yang tadi pertama di PHP MyAdmin itu mengekspor semua database. Tapi kalau kita sudah memilih nama databasenya, kita hanya bisa mengekspor untuk database penjualan saja. Impor juga sama ya, digunakan untuk merestore ya, atau membalikan hasil backup database ke server database kita. Dan teman-teman bisa lihat juga sih, ada operasi, ada hak akses yang tadi saya bilang ya, kalau kita mau menambahkan user baru untuk bisa masuk database penjualan, kita bisa masukkan di sini. Oke, itu aja teman-teman video kali ini, bagaimana caranya membuat database dan dengan pengertian sedikit collection tentunya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.